هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah, saudaraku seiman. Kalau nggak salah hadis 30 ya sekarang ya. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha rahu Ad-Daraqutni. Hadis ini ibu-ibu sekalian dinyatakan oleh banyak ulama sebagai hadis yang lemah, namun maknanya benar. Sebagian ulama menghasankannya seperti Imam An-Nawawi. Dari hadis ini kita ambil faidah yang pertama, wujubul iman bisyara', wajibnya beriman kepada syariat Allah. Syariat Allah isinya apa sih Pak, Bu? Syariat Allah itu isinya perintah dan larangan. Ya, ada perintah-perintah, baik perintah yang sifatnya wajib maupun sunnah. Ada larangan, baik larangan yang sifatnya haram maupun makruh. Ada juga yang sifatnya mubah. Nah, itu semua adalah syariat. Iya. Maka kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani ya syariat-syariat itu. Yang kedua, wajib mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangannya. Karena ya Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu syariatnya, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan orang yang menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat, akan Allah jaga. Iya. Nah, ini syariat Allah jangan dianggap remeh. Banyak kaum muslimin di zaman sekarang meremehkan syariatnya, Pak. Walaupun cuma masalah kecil, misalnya tentang adab-adab buang air, jangan dianggap remeh. Karena semua itu syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Faedah yang selanjutnya, anna haqqa tasyri'i lillahi wahdah wa rasulu muballighun anhu, bahwa yang berhak membuat syariat hanyalah Allah, sedangkan Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan saja. Rasul tidak berani buat syariat. Rasulullah SAW tidak berani membuat apa? Syariat. Pernah ya Umar mengusulkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak?" Tidakkah engkau menyuruh wanita istri-istrimu, ya Rasulullah, untuk berhijab? Karena yang datang kepadamu bukan hanya orang baik-baik. Tapi Rasulullah nggak berani menyuruh. Kenapa? Karena belum ada perintah dari
Allah. Ketika Allah turunkan perintahnya, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Baru Nabi memerintahkan. Iya. Sebelumnya enggak berani. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah, waktu itu sedang haji wada ya. Orang ini datang dalam keadaan masih dalam keadaan ihram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kutu-kutuku ini mengganggu sekali ya Rasulullah. Terlihat kutunya berjatuhan Pak ke wajahnya saking banyaknya itu kutu. Bolehkah aku mencukur rambutku ya Rasulullah sementara aku masih ihram begini? Rasulullah diam Pak, nggak berani jawab. Tak lama kemudian diberikan wahyu. Setelah selesai Rasulullah bertanya, Manis sa'il, aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Aku hai Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan kamu cukur rambutmu, tapi kamu wajib bayar dam. Iya. Lihat Rasul nggak berani Pak. Nggak berani membuat syariat. Karena yang berhak membuat syariat hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini milik Allah Pak. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Makanya Allah mengecam orang-orang yang membuat syariat yang Allah tidak pernah izinkan. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu syara'u lahum minad din yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, ma lam ya'dam bihillah, sesuatu yang Allah tidak izinkan. Iya. Maka hati-hati, nggak boleh kita berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah itu berarti bikin syariat sendiri, Mas. Iya. Rasul aja nggak berani bikin syariat. Sampai ada perintah dari Allah. Sampai ya Allah sendiri yang memerintahkannya melalui malaikat Jibril. Kita umatnya banyak yang malah bikin sendiri, Pak. Cara-cara ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jauh-jauh lah ya. Ada enggak sih Rasulullah SAW merayakan Maulid Nabi, Pak? Bapak tahu enggak sih, Pak, Ibu-ibu, para sahabat itu meriwayatkan dari Rasulullah segala sesuatu loh. Sampai tata cara buang air, sampai cara makan, sampai tidur, masalah-masalah kecil itu diriwayatkan oleh para sahabat. Tapi nggak ada satupun sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah merayakan kelahirannya. Nggak ada. Iya. Maka dari itulah kewajiban kita, ya, ingat syariat ini milik Allah. Yang berhak untuk membuat syariat hanyalah Allah. Ulama aja nggak berhak. Rasulullah aja nggak berhak, apalagi ulama. Ulama hanya diperbolehkan untuk beristimbat dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun membuat syariat yang tidak pernah Allah turunkan, wah ini bahaya. Iya, karena dia sama saja sudah menyaingi Allah dalam syariatnya. Faedah selanjutnya, Anallaha yafridhu ala ibadihi ma syaa wa yuharrimu ma syaa. Bahwa Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki, dan Allah pun mengharamkan atas hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki. Iya. Allah wajibkan sholat, Allah wajibkan zakat, Allah wajibkan puasa, haji, ya. Allah wajibkan berbakti kepada orang tua, Allah wajibkan menyambung silatur rahim, Allah wajibkan berbuat baik kepada tetangga.
Ya. Allah wajibkan untuk jujur dan mengharamkan dusta. Demikian pula Allah mengharamkan berbagai macam keharaman. Semua tidak lepas dari ilmu Allah. Semua tidak lepas dari hikmah-hikmah Allah yang sangat luar biasa. Maka semua perintah Allah maslahat. Ya, semua perintah Allah apa? Pasti maslahat. Dan semua yang Allah larang dan Allah haramkan pasti mudarat. Walaupun terkadang akal kita belum menjangkaunya. Iya. Faedah selanjutnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, wujubul muhafadzati 'alal fara'id wa tahrim idha'atiha. Wajibnya menjaga hal-hal yang diwajibkan, yang fardu-fardu. Makanya dalam hadis itu disebutkan innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Dia mewajibkan yang wajib-wajib, jangan disia-siakan. Maka jaga itu perintah Allah itu, salat, jaga. Allah berfirman hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah dengan sungguh-sungguh salat 5 waktu, terutama salat wusta kata Allah, itu salat asar. Iya. Jaga, jangan disia-siakan. Puasa Ramadan jangan disia-siakan, jaga betul. Zakat buat antum yang punya harta, jaga itu kewajiban zakat, jangan disia-siakan. Ya. Karena kenapa? Kalau kita menyia-nyiakannya, Allah ancam dengan api neraka dan azabnya di dunia dan akhirat. Akhal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya wujubu ijtinabil muharramat wa tahrimi muwaqa'atiha. Wajibnya menjauhi yang haram-haram. Yang haram harus wajib dijauhi, tapi masalahnya banyak yang haram tuh enak. Iya. Yang haram-haram ini banyak yang enak, yang sesuai dengan selera, hawa nafsu, syahwat. Ujian memang. Allah berfirman misalnya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan mereka. Berarti haram hukumnya. Terkadang yang melihat yang bening-bening ini, aduh, enak Pak. Tapi masalahnya haram. Maka pada waktu di situ kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Iya. Maka dari itu ya, akhi, banyak manusia yang jatuh kepada yang keharaman. Karena memang yang haram itu sesuai dengan syahwat. Disebutkan dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Makanya ya, buat masuk surga berat. Karena dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu dan syahwat kita, Mas. Dan untuk masuk neraka mudah. Karena neraka dikelilingi oleh apa? Syahwat. Fa Allah musta'an. Makanya Masya Allah ya, kalau ada orang yang luar biasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, Masya Allah. Itu nikmat yang agung banget loh Pak. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, saudaraku seiman, wujubul wuquf inda hududillah fima farada aw harrama aw abaha bi adami ziyadati ala ma aujaba aw harrama
wa adami mujawazati ma abaha ila ma harrama. Wajibnya berhenti pada batasan-batasan Allah, baik yang wajib ataupun haram ataupun yang mubah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menambah melebihi yang wajib atau melebihi yang haram, dan tidak melebihi yang mubah sehingga menjatuhkan kepada yang haram. Iya. Makanya Rasulullah sabda apa? Wa harrama asya'a fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah sudah menyebutkan batasan-batasannya, maka jangan lampaui batasannya itu. Iya. Yang wajib, contohnya sholat 5 waktu, jaga batasannya. Sholat zuhur 4 rakaat, udah, jangan ditambah-tambah tuh. Iya. Sholat subuh 2 rakaat, udah, kerjakan 2 rakaat itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Iya. Ditambah jumlahnya, haram ya. Atau ditambah rukunnya, haram ya. Atau dikurangi, ya salah satu kewajibannya, nggak boleh ya. Jadi gimana dong? Udah sesuai dengan batasannya, udah. Puasa Ramadan Allah wajibkan, maka sesuaikan Pak waktu-waktunya. Puasa dimulai dari kapan? Dimulai dari bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu dimulai kapan? Yang namanya puasa dimulai dari terbit. Ya Allah, gitu aja nggak ada yang tahu, gimana sih? Puasa dimulai dari terbit fajar. Ini malah ditambah dari semenjak imsak. Ya. Allah tidak pernah menyuruh dalam Al-Quran puasa dari semenjak imsak, nggak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, sahurlah sampai jelas kepada kamu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kata Ibnu Abbas, kul ma syaqaqta hatta la tashuk. Makan saja selama kamu masih ragu, sampai kamu tidak ragu lagi. Iya, jangan ditambah-tambah. Buka puasa kapan? Ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Nanti aja saya buka puasanya jam 7 malam. Nggak boleh, dilarang sama Rasul. Ya. Yang satu lagi, saya jam 5 aja deh buka puasanya. Nggak sah. Harus gimana dong? Iya. Pas ketika terbenam matahari, segera kita berbuka puasa. Kata Rasulullah SAW, la tazalu ummati ala khairin ma'ajalul fitr. Umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa, segera berbuka puasa. Nah ini batasannya jangan dilanggar. Ya, pakaian wanita sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa seluruh tubuh wanita itu apa? Aurat. Dalam hadis Asma bintu Abi Bakar, kecuali wajah dan telapak tangan. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah.
Para ulama sudah menjelaskan bagaimana kriteria hijab yang benar. Ya, yang menutup seluruh tubuh, tidak membentuk lekukan-lekukan, tidak tipis, harus tebal. Ya. Dan tidak boleh dihias-hias sehingga membuat menawan para laki-laki. Demikian Allah menyebutkan dalam Al-Quran pun seperti itu, Pak. Allah berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Apa yang maksud dengan jilbab, Pak? Ibu, banyak akhwat nggak paham makna jilbab. Jilbab itu kerudung, salah. Kerudung itu khimar. Ayat kerudung dengan ayat jilbab beda, Pak. Ayat kerudung itu firman Allah, waliyadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah mereka memakai kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Adapun ayat jilbab, ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Apa itu jilbab? Jilbab itu baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab namanya. Gara-gara salah paham tentang makna jilbab, ada ibu-ibu pakai kerudung tapi pakai celana pensil. Karena yang penting pakai jilbab. Lah, menurut kamu memang jilbab apa? Kerudung. Salah. Jilbab itu pakaian kurung yang besar, Pak. Jubah istilahnya. Nah, ya. Udah gitu kerudungnya jangan dimodif-modif. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menghias-hiasnya. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Kata zina di sini ya berbentuk tunggal yang diidhofahkan, yang punya makna umum, semua yang sifatnya perhiasan. Kadang banyak akhwat ya pakai jilbab mikirnya gimana saya pakai jilbab dan kerudung tapi tetap terlihat cantik. Niatnya aja udah salah, Pak. Ya. Kita katakan bukan itu tujuan Anda berjilbab. Tujuan Anda berjilbab itu supaya tidak membuat fitnah untuk laki-laki. Maka semua yang memfitnah para laki-laki, menawan, jauhi. Itu batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Iya. Jadi ibu-ibu harus paham tuh bagaimana batasan dalam berpakaian. Bapak-bapak juga harus paham bagaimana batasan dalam berpakaian. Ya. Ini penting, saudaraku. Karena melanggar batasan Allah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang mubah-mubah pun Allah sudah berikan batasan, Pak. Contoh makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Iya, sampai para ulama dulu itu, Pak. Mereka kan kalau khawatir melakukan yang mubah itu menimbulkan atau menjuruskan kepada yang haram, mereka tinggalkan yang mubah. Kalau dikhawatirkan bisa menjerumuskan kepada yang yang haram. Supaya apa? Tadi, supaya tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Batasan dalam bergaul ada. Nggak boleh ikhtilat laki-laki perempuan. Iya, kadang banyak itu, Pak. Udah ngaji, berjenggot, tapi chattingan sama akhwat. Assalamualaikum ukhti. Itu suara buaya tuh, Pak.
Ya. La ilaha illallah. Kita katakan ya akhi, jangan merasa aman dari fitnah. Rasulullah SAW sabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adharu 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Jangan main api. Masalah ini batasan Allah ini. Jangan dilanggar. Sehingga akhirnya menjurus kepada yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sini dikatakan wahaddah hududan. Allah sudah memberikan batasan-batasan. Fala tantahikuha. Maka jangan kalian langgaran batasan-batasan Allah itu. Iya. Dalam cari rezeki ada batasannya, Pak. Hanya sebatas kepada yang mubah-mubah, yang haram jangan. Tinggalkan rezeki-rezeki yang haram. Ya, walaupun banyak jumlahnya, hati-hati. Saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna malam yunas alaihi fi syar'i fahuwa afwun. Atau ma'fun anhu bila fala yajib wala yahrum. Bahwa sesuatu yang tidak ada nasnya dalam syariat, maka itu dimaafkan. Artinya tidak wajib dan tidak haram, mubah. Namun tentunya ini pun juga harus kita pahami betul, Pak. Ya. Bahwa sesuatu yang tidak ada dalilnya pada asalnya mubah. Dalam masalah apa dulu? Kalau dalam masalah ibadah, pada asalnya justru tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Ibadah itu syariat. Dan sudah kita sebutkan yang berhak membuat syariat siapa? Allah saja. Karena ibadah itu adalah hak Allah, maka kita tidak boleh beribadah sesuai dengan selera kita. Wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai. Harus. Sebagian orang mengatakan ketika kita mengingkari bid'ah, dia ngomong apa, Pak? Mana larangannya? Nggak ada larangannya dalam syariat, nggak dilarang. Kita katakan, Mas, larangan bid'ah itu banyak banget dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, ibadah itu hak Allah, Mas, bukan hak ente. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera ente. Rasul aja nggak berani bikin sendiri tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu syariat, yang berhak membuat syariat hanya Allah. Jangan seenaknya dalam agama Allah ini, Mas. Adapun masalah dunia, Allah telah tegas mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Untuk kalian. Semua yang ada di bumi ini. Jadi semua yang ada di bumi ini pada asalnya mubah untuk kita, Pak. Boleh. Sehingga para ulama beristimbat dari ayat ini apa? Berarti ayat ini menunjukkan yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau nggak ada dalilnya yang melarang, boleh berarti. Ustaz, apa hukumnya makan kepiting? Kita katakan nggak ada dalil yang mengharamkan. Apa nggak bisa dikiaskan dengan kodok, Ustaz? Emang kenapa? Kodok kan hidup di dua alam. Berarti semua yang hidup di dua alam harusnya kan sama. Kita katakan, akhi, kepiting ada di zaman Rasul.
Tapi Rasulullah hanya mengharamkan kodok. Dan Rasulullah menyebutkan jadi antara alasan kenapa kodok dilarang karena dia binatang yang suka bertasbih. Iya. Jadi cukupkan dengan kodok aja. Yang lainnya tetap kembali kepada apa? Asalnya, yaitu halal. Enggak masalah. Ada lagi yang nanya, apa hukum makan tupai? Enggak ada dalil yang melarang. Pada asalnya yang berhubungan dengan dunia apa? Halal. Kalau makan kucing, haram. Kenapa? Karena dia binatang buas. Rasulullah mengharamkan semua binatang yang bertaring dan bercakar, yang membunuh, ya, apa korbannya dengan cakarnya atau dengan taringnya itu. Namun ada kecualian. Rasulullah SAW menghalalkan apa? Dabu, haina. Tahu nggak haina? Haina termasuk binatang buas, tapi Rasulullah menghalalkannya. Jadi kalau ketemu haina, sembelih aja nggak apa-apa, makan, enak. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini. Jadi kita harus lihat dulu nih, ini masalah apa dulu nih. Kalau itu masalah ibadah, maka kembalikan kepada asalnya. Bahwa masalah ibadah, karena itu syariat, itu hak Allah. Karena hak Allah berarti wajib menunggu perintah dari Allah. Adapun masalah dunia, pada asalnya apa? Halal. Masalah dunia banyak loh mas. Sehingga para ulama menyebutkan masalah dunia banyak. Contohnya, semua perbuatan manusia pada asalnya mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Kita ngetik di HP, kita main bola, kita tidur dan yang lainnya. Boleh pada asalnya. Nggak boleh diharamkan sampai ada dalil. Contoh lagi walimah, makan-makan. Al-aslu fihi al-ibahah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Pada asalnya mubah saja. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Iya. Kalau makan-makan pas kematian, ada dalilnya yang mengharamkan. Dari hadis Jarir bin Abdillah. Kami dahulu menganggap berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, ya akhi, penting kita harus paham itu. Faedah selanjutnya, isbatu sifatir rahmah lillah. Penetapan bahwa Allah punya sifat rahmat. Sebutkan dalam hadis wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah diam dari sesuatu, artinya tidak menjelaskan hukumnya. Apakah itu wajib atau haram atau sunnah atau mubah. Sebagai rahmat buat kalian, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha. Jangan mencari-carinya. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, tanzihullah anin nisyan. Wajib mensucikan Allah dari sifat lupa. Allah tidak pernah lupa. Beda dengan manusia, Pak. Kalau manusia dikasih sama Allah lupa, kenapa? Karena lupa itu banyak manfaatnya buat kita, Pak. Dengan lupa kita bisa memaafkan. Coba kalau antum nggak pernah melupakan kesalahan teman anda, iya, ingat terus nggak lupa, susah buat maafin tuh susah. Makanya seorang istri yang
kerjaannya cuma ngingat kesalahan suami aja. Dulu kan lu gini, lu ala. Ya. Tidak bisa memaafkan suaminya, Pak. Tapi ketika Allah berikan lupa, dia melupakan kesalahan-kesalahan ya pasangan hidupnya atau temannya. Dengan cara itu kita bisa apa? Memaafkan. Alhamdulillah. Zikir lupa, udah berapa ini? Ya, udah berapa ya? Akhirnya Pak nambah lagi. Alhamdulillah, rahmat buat kita. Makanya kalau kita lagi zikir terus lupa berapa, harusnya seneng dong Pak. Alhamdulillah, ini namanya kita disuruh nambah nih. Iya. Tapi untuk Allah, lupa itu sifat yang tidak baik. Ya, aib bagi Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tak pernah lupa. Iya. Dan ingat, Allah tak pernah lupa akan dosa-dosa kita loh Mas. Sekecil apapun. Maka jangan menganggap remeh dosa kita. Segera minta ampun kepada Allah. Iya. Allah tidak pernah melupakan, tapi Allah pun Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Faedah selanjutnya isbatu kamalil ilmi lillah. Penetapan bahwa ilmu Allah itu sangat sempurna. Ilmu Allah sempurna sekali. Sedangkan ilmu hamba sedikit sekali. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Antum yakin nggak, Bapak dan Ibu, bahwa ilmu Allah sempurna? Yakin? Yakin. Tapi terkadang kita kenapa suka ngambek sama Allah? Ketika Allah takdirkan sesuatu yang kita tidak suka. Kalau ditanya, yakin ilmu Allah sempurna? Yakin. Yakin ilmu kita ini sedikit? Yakin. Tapi kenapa kita ngambek saat kita berdoa nggak dikabul-kabulin? Ya Allah, jangan pakai lama ya Allah. Pengennya cepet-cepet. Emang gado-gado. Iya. Kalau kita yakin ilmu Allah sempurna, akhi, menyebabkan kita ridho dan taslim. Iya. Menyebabkan kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, karena ilmu Allah sempurna, Pak. Yang Allah takdirkan untuk kita yakin itu kebaikan. Ilmu Allah sempurna. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang ke-31, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal. Apabila aku amalkan, membuat Allah cinta kepadaku, manusia juga cinta kepadaku. Ini pertanyaan berat ini, Pak. Gimana caranya supaya Allah cinta kepada saya, tapi manusia juga senang sama saya? Sementara cinta Allah dan cinta manusia hampir sulit. Rasulullah SAW, zuhudlah di dunia. Niscaya Allah akan mencintai kamu.
Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia. Niscaya manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan, kata beliau, dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang hasan. Iya. Saudaraku seiman, apa sih makna zuhud, Pak? Ada yang tahu makna zuhud? Zuhud itu artinya merasa tidak butuh. Ya. Kalau antum zuhud dari ilmu, artinya apa? Merasa nggak butuh sama ilmu. Kalau antum zuhud dari dunia, artinya apa? Tidak butuh dunia, nggak mungkin lah kita butuh dunia, Mas. Tapi maksudnya hati kita berpaling tidak dari kehidupan dunia, tidak berlebihan, mencukupkan yang ada aja. Iya. Kalau Syekhul Islam Taimiyah mendefinisikan zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Ini berat, Pak. Ya, semua yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita tinggalkan. Kita mau melakukan aktivitas, perbuatan apapun, mikir, ada nggak manfaatnya buat akhirat saya? Nggak ada, udah tinggalin aja lah, ngapain? Ya. Kalau ada manfaatnya untuk akhirat kita, baru kita mau semangat. Berarti itu artinya apa kita? Zuhud. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia artinya apa? Berpaling, jangan ngarep-ngarep pengen dibantu orang. Banyak di antara kita terkadang ngarep-ngarep pengen dibantu sama orang kaya. Berarti dia tidak zuhud. Tapi ketika kita menjaga izzah, Pak, menjaga harga diri kita, kita nggak minta-minta, nggak mengharap bantuan orang, tapi kita berusaha untuk mandiri, Pak. Maka Masya Allah orang jadi senang sama kita. Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, masyru'iyatus su'al an fadailil a'mal. Disyariatkan bertanya tentang amalan-amalan yang punya keutamaan. Ini penting ya. Karena kita hidup ini di dunia memang disuruh beramal, Pak, beribadah. Dan modal kita ke surga pun juga apa? Amal, Pak. Allah berfirman kepada penduduk surga, Pak, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk kamu ke surga disebabkan oleh amal kamu. Makanya, Pak, hendaknya yang kita pikirkan gimana saya bisa beramal. Amal apa yang saya bisa lakukan ini? Sekarang ini kita hidup di zaman penuh fitnah, banyak sekali hal-hal yang melalaikan kita dari amal, Pak. Zikirnya diganti sama WhatsAppan, sama Facebookan, media sosial. Iya. Habis zikir kita sama kayak gituan, Pak. Padahal zikir itu amalan yang sangat besar di sisi Allah. Kalimatani, ya, khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani indar rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan, hilang gara-gara media sosial, gara-gara lebih asyik nonton YouTube dan yang lain-lain di zaman sekarang. Ya Allah, baca Quran, amalan agung di sisi Allah.
Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Al-Qur'an karena pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat untuk pembacanya. Al-Qur'an ya, obat untuk penyakit hati. Al-Qur'an hidayah, rahmat. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, telah datang untukmu peringatan dari Rabb kamu, obat untuk apa yang ada di hati kamu, dan hidayah serta rahmat untuk orang yang beriman. Tapi ternyata sedikit sekali kita baca Quran setiap harinya. Lebih banyak untuk apa? HP. Iya. Allah musta'an. Salat sunnah dan banyak lagi amal saleh, Pak, Masya Allah. Maka ya akhi, coba kita berpikir, HP tidak akan menemani kita di kuburan, Mas. Iya. Yang akan menemani kita di kuburan siapa? Amal kita, Pak. Maka perbaikilah, Pak, pertemanan kita dengannya akan menemani kita dengan kita di kuburan. Iya. Faedah selanjutnya, anna Rasul SAW utiya jawami'ul kalim. Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa sih jawami'ul kalim itu? Ucapan-ucapan yang sedikit tapi maknanya luar biasa. Itu hanya Rasulullah yang diberikan. Faedah selanjutnya, fadlu zuhdi fid dunya wa huwa tarku ma la yanfa'u minha fil akhirah. Keutamaan zuhud dalam kehidupan dunia itu meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Iya. Hati-hati, Mas. Semua yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita usahakan tinggalkan aja. Saya lagi senang Ustadz nonton drakor. Pikirin baik-baik, apa manfaatnya buat akhirat kamu, ada enggak? Enggak ada sih, tapi rame, gimana ya? Asyik, ya akhi. Orang yang beriman tuh lebih asyik dengan apa? Amal yang bermanfaat untuk akhirat. Memang musibahnya di situ, Pak, ketika hati kita dipalingkan oleh Allah dari yang bermanfaat untuk akhirat kepada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk apa? Akhirat. Ini musibah besar ini, Pak. Allah. Iya. Faedah selanjutnya, anna zuhda fid dunya sababun li mahabbatillahi li 'abdi. Bahwa zuhud dalam kehidupan dunia itu sebab Allah mencintai si hamba. Zuhud bukan berarti kita jadi orang miskin, ditinggalin dunia, enggak. Sebagian orang memahami begitu. Nanti kalau zuhud itu rumahnya reot, pakainya compang-camping, salah itu, Pak. Nabi Sulaiman kaya raya tapi beliau zuhud. Iya. Karena zuhud sudah kita sebutkan tadi, hakikat zuhud itu berpalingnya hati, ya, dari sesuatu, itu zuhud namanya. Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, banyak sahabat kaya raya, tapi mereka zuhud. Mereka tidak dilalaikan oleh apa? Kekayaan mereka. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, annal istighna amma fi aidin nas yajlibu mawaddatahum. Merasa tidak butuh dengan apa yang dimiliki oleh manusia itu bisa mendatangkan cinta mereka kepada kita. Artinya orang yang ya
menjaga izzah, Pak. Menjaga harga dirinya, nggak minta-minta. Beda dengan orang yang selalu minta-minta, mengharapkan bantuan orang. Biasanya di mata manusia pun hina dia, Pak. Ya. Coba aja Bapak dan Ibu kalau ada orang yang kerjaannya minta ke kita, minta lagi. Kemarin udah dikasih, minta lagi. Lama-lama kesel nggak, Pak? Kesel. Ini orang ngapain sih tiap hari minta-minta terus. Ya, besok-besok datang lagi nggak dibukain, Pak. Iya. Kalau Allah beda. Semakin diminta, semakin Allah cinta kepada si hamba itu. Kenapa? Karena Allah kaya. Kalau manusia bukan orang kaya sebetulnya. Manusia itu Allah yang ngasih. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna munaza'atan nas fi dunyahum mimma yajlibu bughdahum wa hasadahum. Bahwa menyaingi manusia dalam dunia mereka bisa mendatangkan kemarahan mereka dan dengki. Antum kalau disaingi sama teman antum dalam bisnis, kesel nggak, Pak? Ya, kalau orang yang beriman sih insya Allah nggak kesel. Yang ya rezeki Allah yang ngatur. Atau orang yang biasa-biasa aja tapi udah biasa. Antum kalau pergi ke mana itu pasar, terkadang kan ada pedagang kelontong semua tuh, Pak. Ini kelontong. Ya otomatis ada persaingan kan, Pak. Padahal mungkin mereka rata-rata misalnya nggak ngaji gitu, Pak. Tapi kan udah biasa. Ketika ditanya, Bapak nggak takut disaingi sama dia? Ya rezeki kan dari Allah, Mas. Padahal orang awam loh, Pak. Ada yang udah ngaji malah ya ketika bisnisnya disaingin sama kawannya, ngambeknya minta ampun. Sampai ketemu aja nggak mau salam wala kalam, apalagi to'am. Nggak diajak bicara. Bagikan musuh besar sudah. Allah musta'an. Maka dari itu ya akhi, ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada orang yang menyaingi kamu dalam urusan dunia, saingi dia dengan akhirat. Iya. Karena persaingan akhirat itu adalah terpuji. Sedangkan persaingan dunia itu tercela. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, itsbatu sifatil mahabbati lillah wa rad 'ala nufah. Penetapan bahwa Allah disifati cinta. Dan ini bantahan terhadap orang yang menolak sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena sahabat ini berkata, kabarkan kepadaku hai Rasulullah amalan yang membuat Allah cinta kepadaku, manusia juga cinta kepadaku. Iya. Apa kata Rasulullah? Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan cintai kamu. Rasulullah tidak mengingkari sifat zuhud, cinta Allah. Manusia punya cinta, Allah pun cinta, tapi berbeda antara cinta Allah dengan cinta apa? Manusia. Demikian ikhwat Islam, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau nanya, fadhal. Ustadz tadi sampaikan bahwa tujuan kita hidup di dunia mengumpulkan modal amal untuk masuk surga. Ibu-ibu mohon jangan ngobrol Bu ya. Dengerin baik-baik. Bagaimana dengan pernyataan bahwa
Bukan amal kita yang memasukkan ke surga, tapi rahmat Allah lah. Pahami baik-baik Bu, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bisa beramal. Kita bisa beramal itu berdasarkan rahmat, karena rahmat Allah. Maka kalau kita bisa beramal soleh, itulah rahmat Allah untuk kita. Allah bantu kita untuk bisa baca Quran, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat sunnah, bisa puasa sunnah, puasa Ramadan. Masya Allah, itu semua rahmat dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang bantu kita, nggak bisa Pak. Banyak kok orang agamanya Islam tapi nggak dibantu sama Allah. Akhirnya sholatnya ditinggalin, puasa Ramadan nggak pernah. Padahal KTP-nya apa? Islam. Banyak loh Pak, ada orang yang dibantu sama Allah untuk sholat, tapi nggak dibantu buat khusyuk. Sehingga sholatnya nggak bisa khusyuk terus. Tapi kamu ternyata Allah bantu untuk khusyuk, Masya Allah. Rahmat gitu. Jadi amal soleh itu sendiri, ya, kalau kita bisa melakukannya termasuk rahmat, betul, sahih. Kita nggak mungkin bisa beramal soleh kalau Allah tidak merahmati kita, Mas. Tapi dengan rahmat Allah lah kita bisa beramal soleh. Makanya Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah kepada Muhammad, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau Allah kamu sikapmu kasar dan keras, mereka akan lari darimu. Allah menyebutkan bahwa sifat lemah lembut adalah rahmat dari Allah. Sama halnya demikian. Ya, amal soleh yang kita lakukan rahmat dari Allah. Jadi nggak bertabrakan, nggak sama sekali. Boleh nggak zikir petang, tapi belum sholat asar Ustadz karena macet di jalan? Boleh. Ya, karena zikir petang itu berkaitan dengan waktu petang. Ya. Sebagaimana halnya zikir pagi berkaitan dengan waktu apa? Pagi. Berikhtiar mohon kesembuhan dengan cara baca Al-Fatihah 25 kali, Al-Ikhlas 25 kali, Al-Falaq 25 kali, An-Nas 25 kali. Ini petunjuk dari salah satu ustadz. Ustadz nggak berhak bikin syariat, Mas. Mana dalilnya jumlah itu 25, 25, 25, 25? Nggak ada. Naam, Al-Fatihah memang bisa untuk dijadikan ruqyah, tapi jangan nentukan jumlah sendiri tanpa dalil. Sahih, Al-Fatihah bisa untuk diruqyah. Iya. Bagaimana disebutkan dalam hadis, Pak, di zaman Rasulullah SAW ada orang yang tersengat kalajengking, Pak. Lalu oleh Abu Sa'id Al-Khudri diruqyahlah dengan baca Al-Fatihah, sembuh. Betul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas digunakan oleh Rasulullah saat sakit, betul. Tapi nggak ada dalilnya jumlah 25 ini, nggak ada. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah kalau sakit, Aisyah membacakan untuk Rasulullah Qul huwallahu ahad, Qul al-falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Masing-masing 3. Kalau itu ada dalilnya. Iya. Apakah baca Quran ditargetkan oleh guru 1 juz per hari? Masih dapat pahala? Ya dapat kalau ikhlas. Kalau apa? Ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah semata. Tapi kalau mengharapkan ridho guru, nah itu beda lagi. Memang sekarang ini kan yang masyhur itu apa?
One day one juz. Satu hari satu juz. Ya. Kalau sebatas untuk memotivasi kita biar kita mau baca satu juz per hari, silakan saja, Pak. Iya. Cuma ingat, jangan sampai keinginan kita hanya sebatas baca tanpa ada keinginan memahami. Salah. Iya. Sebutkan dalam hadis, sayakunu qaumun yashrabunal Qur'an kama yashrabul laban. Nanti akan datang suatu kaum yang membaca Quran tuh kayak minum susu. Maksudnya gimana? Kata para ulama, maksudnya sebatas baca doang tapi nggak mau memahami. Kayak susu, lewat doang, udah. Maka kalau ibu one day one juz, harus juga ada lah yang satu ayat setiap hari yang kita pahami, kita tadabburi. One ayah, one juz. One day, one ayah. Satu hari, satu ayat. Kita tadabburi, kita pahami. Baca kitab tafsirnya. Beli tafsir Ibnu Katsir misalnya. Iya. Saya kalau baca Quran tidak pernah baca artinya, Ustadz. 1 bulan bisa khatam. Kalau saya baca artinya, saya nggak paham juga. Artinya saya baca Qurannya saja nggak apa-apa kan, Ustadz. Tadi sudah kita sebutin. Ibu kalau dapat surat dari Pak Presiden, kira-kira berusaha dipahami nggak? Presiden loh Mas, akan dibaca baik-baik, dikit-dikit sambil dipahami. Tapi surat dari Allah berupa Quran, tidak ada keinginan, tidak ada semangat buat memahami. Berarti presiden lebih ibu hormati dari Allah dong. Gimana itu? Jangan sampai kita lebih semangat membaca surat presiden daripada membaca dan memahami surat Al-Quran, Bu. Ibu bilang tadi, saya baca artinya nggak paham juga. Kalau nggak paham, caranya gimana dong? Duduk di majelis ilmu, mengkaji tentang Al-Quran. Pahami satu ayat per ayat. Jangan jauh-jauh dari juz amma dulu deh. Ya. Al-Ikhlas, apa makna Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Apa itu ahad? Bagaimana konsekuensinya? Bagaimana komitmen yang harus kita lakukan terhadap Qul huwallahu ahad? Apa amal yang harus ditimbulkan di situ? Coba renungkan baik-baik. Masa nggak mau? Ya. Bagaimana hukumnya khitan untuk perempuan? Memang terjadi ikhtilaf pada kalangan para ulama. Menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Khitan buat wanita hukumnya sunnah. Sementara sebagian ulama mengatakan khitan untuk wanita hukumnya wajib. Alasannya apa? Karena Rasulullah bersabda, innaman nisa syaqaiqur rijal. Karena wanita itu saudaranya laki-laki. Berarti hukum untuk laki-laki sama halnya dengan perempuan. Anehnya itu yang melarang, Pak. Bikin peraturan dilarang mengkhitan wanita. Wallah ini peraturan ini zolim. Peraturan ini menentang Allah. Kelak dia akan menghadapi Allah pada hari kiamat yang bikin peraturan itu. Siap-siap dia akan menghadapi Allah pada hari kiamat itu. Karena Allah sudah mensyariatkan, Rasulullah sudah menganjurkan. Ada apa kemudian dilarang? Ya. Wala haula wala quwata illa billah.
Bolehkah kita berpuasa Ayyamul Bid bila kita sudah rutin puasa Senin dan Kamis? Pertanyaannya, mana yang lebih kuat sunnahnya? Senin Kamis atau Ayyamul Bid? Ayyamul Bid lebih kuat sunnahnya, Pak. Sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Dan kaidah mengatakan yang lebih dikuatkan sunnahnya lebih didahulukan dong. Iya. Tapi kalau kita nggak kuat untuk mengamalkannya ya nggak masalah, ya. Asal kita ganti dengan amalan lain yang bisa saja ya lebih besar misalnya. Apa bacaan zikir setelah sholat tahajud? Nah, Rasulullah SAW kalau selesai sholat tahajud dan sholat witir, ya Rasulullah mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Apabila ketika kita sholat ujung mukena kita melebar atau ujung khimar dia melebar tidak sengaja sehingga dahi kita sujud di atas mukena, bagaimana Ustadz? Kalau nggak sengaja ya gimana lagi? Yang makruh itu kalau sengaja, ya. Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.